Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Pakko BK. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan pembuatan surat lamaran kerja dan CV atau kurikulum vitae yang baik dan benar dan pastinya menarik. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Seperti biasa, agar apa yang kita sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk Anda semua. Maka dari itu, berdoa mulai. Kita lanjutkan dengan materi terkait dengan bagaimana sih pembuatan surat lamaran kerja yang baik dan pembuatan CV. Yang perlu diingat, untuk kita sebelum melamar memang syaratnya harus membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, biasanya kalau zaman saya dulu itu masih istilahnya nulis ya, nulis, tulisannya jangan sampai keliru dan harus rapi. Nah, itu zaman kita dulu. Tetapi untuk zaman yang sekarang ini, generasi milenial sekarang ini sudah memberikan kemudahan di mana untuk membuat surat lamaran pekerjaan itu ada yang sifatnya itu instan ya, ada aplikasi yang bisa diunduh di Google Play Store, itu ada yang menyiapkan secara instan. Tetapi ada susunan-susunan yang perlu kita perhatikan. Meskipun kita mengunduh aplikasi itu, nanti di dalamnya tetap kita akan menulis seperti data diri, kemudian kalimat-kalimat yang perlu kita sampaikan di dalam surat itu seperti apa aja, dan nantinya yang pastinya menarik dan bisa membuat pihak HRD itu nanti tertarik dengan surat kita. Nah, surat lamaran pekerjaan yang istilahnya ada 5 kriteria berkas surat lamaran pekerjaan yang menjual ya, yang pastinya menjual ya. Jadi tidak biasa atau lebih ada tingkatan daripada yang lain, dimana yang pertama 5 kriteria itu, yang pertama yaitu surat lamarannya itu harus rapi dan bersih ya, rapi dalam hal penulisan dan bahasa, tata bahasa, dan juga bersih. Yang pasti pada saat kita memberikan surat tersebut, pada saat interview itu kita pastikan kebersihan. Kemudian ringkas dan padat, jadi tidak bertele-tele. Di dalam surat lamaran pekerjaan itu tidak menyebutkan atau membuat kalimat paragraf-paragraf yang panjang seperti cerita. Nah, kita ringkas, padat, dan jelas, itu yang paling penting. Dan yang pastinya penyusunannya bagaimana nanti kita sampaikan setelah ini. Kemudian yang ketiga, kriteria yang ketiga yaitu lengkap. Jadi lengkap itu bisa terdiri dari PT yang kita tuju atau perusahaan yang akan kita tuju atau tempat pekerjaan yang akan kita tuju ya, alamatnya lengkap, kemudian identitas kita, terus dari mana kita mendapatkan informasi lowongan itu juga penting, kemudian tanggal pembuatan suratnya, kemudian posisi apa yang perlu kita lamar ya, misalkan kita melamar di posisi marketing, staff, atau HRD, atau sebagai guru, sales, dan lain-lain. Kemudian data diri tidak kalah penting, itu juga masuk di surat lamaran kerja. Kemudian jangan sampai lupa ya, nomor telepon. Jadi meskipun nomor telepon kita ada di CV atau kurikulum vitae, tetapi di surat lamaran itu juga kita cantumkan nomor telepon kita, yang pastinya yang fast respon. Jangan sampai nomor yang kita cantumkan itu nomor yang slow respon ya. Jadi misalkan kita punya 2 HP, yang HP satunya itu yang jarang kita pakai, dan jangan sampai nomor itu yang kita berikan. Kemudian tanda tangan dan nama
lengkap kita. Nah, susunan surat lamaran itu seperti itu yang nantinya kita beri contohnya yang ada di video yang sudah saya siapkan ya. Nah, kemudian untuk pembuatan CV, nah CV juga nanti kita sampaikan bagaimana sih bentuk CV yang menarik ya. Yang pasti kalau misalkan kalian download bagaimana template atau background untuk membuat CV itu sudah disediakan banyak di Google yang pastinya menarik ya. Dan pastikan untuk memberikan foto itu yang serapi mungkin dan serapi sebaik mungkin. Pastikan posisinya Anda itu jangan mengenakan kaos ya, kaos oblong ya, jangan menggunakan kaos oblong, tapi gunakan boleh mengenakan atau foto seperti foto-foto ijazah boleh ya, foto yang rapi dengan background merah atau biru yang pastinya rapi, dan jangan lupa untuk smile ya, smile ya, usahakan tetap senyum ya, jangan terlalu lebar ya, pokoknya senyum yang pastinya membuat pihak RT yang melihat itu nantinya bisa terpesona ya. Jangan cemberut, jangan tegang, tapi senyum ya, senyum ya. Kelihatannya kok senyum saya menakutkan ini. Mohon maaf. Terus kita lanjutkan sahabat BK. Untuk membuat surat lamaran, dokumen-dokumennya harus lengkap. Kemudian ada dokumen-dokumen pelengkap yang perlu kita siapkan juga, di mana kita juga membutuhkan apa istilahnya SKCK ya. SKCK itu kita bisa urus SKCK itu bisa di Polsek atau di Polres. Nah, kegunaan SKCK nantinya juga sebagai dokumen pendukung bahwasanya kita memiliki kecakapan, nah, dan kelakuan yang baik di masyarakat itu dibuktikan dengan adanya SKCK. Biasanya kalau kita melamar di tempat-tempat apa istilahnya perusahaan seperti BUMN, pegawai negeri PNS, itu butuh SKCK dari Polres. Kalau di perusahaan sekitar itu bisa menggunakan SKCK dari Polsek ya. Yang pasti kita ngurusnya ya nanti ada ya, yang pasti izin ke RT RW, setelah itu kelurahan, berangkat ke Polres, atau mungkin sekarang sudah disediakan apa istilahnya website yang menyediakan tentang pembuatan SKCK itu. Jadi itu bisa dimanfaatkan juga. Oke. Selain SKCK, dokumen pendukung yaitu ijazah ya. Ijazah jangan sampai lupa, itu dilegalisir ya. Dilegalisir itu berarti setelah kalian mendapatkan ijazah, difotokopi, kemudian diberikan ke TU-nya lagi untuk minta dilegalisir. Nah, nanti akan dapat stempel dan tanda tangan dari pimpinan sekolah atau universitas atau jurusan. Nah, itu nanti sudah sah bahwasanya Anda sudah mendapatkan ijazah. Jangan sampai lupa transkrip nilai ya. Kalau sudah universitas, sudah kuliah, itu ada transkrip nilainya ya. Kalau masih lulusan SMK, SMA ya ijazah dengan surat keterangan, ada nilainya, nilai NAS, ada nilai-nilai rapot di situ dicantumkan, dan jangan lupa dilegalisir. Nah, yang pendukung lainnya yaitu yang tidak kalah penting itu sertifikat pendukung. Nah, sertifikat ini yang kamu dapatkan misalkan kamu mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah seperti sertifikat mungkin OSIS ya, OSIS, atau kamu ikut di BEM kalau kuliah, atau sertifikat mengikuti seminar-seminar yang ada bobotnya, itu dicantumkan saja, tidak masalah. Atau penghargaan, kamu mengikuti kejuaraan, lomba, apapun itu dimasukkan aja sebagai dokumen pendukung ya. Yang pastinya nanti siapkan di situ lengkap dan siap untuk dibawa pada saat interview ya. Jadi surat-surat, berkas-berkas itu disiapkan untuk pada saat panggilan interview. Jadi untuk melamarnya cukup melalui
website yang sudah ada disediakan. Kamu bisa cek, bisa lihat di google.com ya. Kamu bisa melamar pekerjaan di daerah mana kamu bisa melamar dengan pendidikan, batasan pendidikan apa, SMA atau universitas S1 atau D1, D2, D3 itu bisa. Dan nantinya ada berbagai macam, kalau fresh graduate bisa ditulis fresh graduate. Nah, kamu bisa cantumkan di situ. Nah, untuk video terkait dengan cara pembuatan surat lamaran yang baik dan contohnya seperti apa, kita saksikan videonya setelah ini. Oke, perhatikan ya. Baik, untuk melihat atau membuat surat lamaran bisa dilihat di video yang sudah saya sediakan. Nah, di situ bagan-bagannya, kemudian kalimatnya, yang penting sumbernya jelas, PT-nya di mana, perusahaannya, alamatnya, kemudian data diri Anda dan tanggal pembuatan surat sudah ada. Jangan sampai lupa nomor telepon ya. Kemudian cantumkan juga tanda tangan. Jadi seperti yang ada di video yang sudah diingat dan perlu diingat ya, yaitu seperti yang tertulis, HRD yang menerima surat lamaran kerja dalam sehari akan beratus-ratus CV di mejanya. Jadi mereka tidak punya waktu untuk memeriksa CV satu persatu. Jadi CV yang sekiranya paling menarik itu yang akan dilihat ya. Jadi kemudian ini untuk kurikulum vitae-nya atau CV bisa dilihat. Baik, sudah dulu apa yang sudah bisa saya sampaikan ya mengenai pembuatan surat lamaran yang menarik, kemudian CV yang menarik, dan pastikan pembuatannya semenarik mungkin dengan foto yang semenarik mungkin, dan tidak diselipkan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap, dan tidak kalah lupa jangan sampai tidak berdoa ya, tetap berdoa, kemudian minta restu kepada orang tua itu penting ya, kemudian restu ke bapak ibu gurumu atau bapak ibu dosenmu itu juga penting. Jadi setelah kalian mendapatkan semua itu, dan perlu diketahui juga bahwasanya setiap hari di meja HRD itu akan banyak tumpuan surat lamaran kerja, atau di emailnya itu banyak email dari pelamar-pelamar. Nah, di situ pentingnya kita berdoa dan yakin dan tetap terus semangat agar HRD itu nanti bisa memilih Anda untuk dijadikan karyawan atau ditarik, atau HRD itu bisa kepencut ya bahasa Jawanya. Nah, itu nanti Anda bisa dihubungi dan menjadi peserta untuk ikut di tes interview yang nanti di dalamnya ada tes psikologi, ada tes wawancara, dan tes pengetahuan mengenai perusahaan. Nah, itu nanti bisa kita bahas di materi selanjutnya, di video selanjutnya. Mohon maaf apabila apa yang bisa saya sampaikan ini ada kekurangan. Jadi saya juga mohon butuh kritik dan saran, dan itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan video saya. Semoga Anda mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Ko BK. Dadah.